Oke, sebelum kita mulai ke videonya, gue pengen ngasih tau lo kalau gue sudah rilis produk dengan Clorisman X Onadio Leonardo Bird Serum. Nah, gue pengen ngasih tau lo nih karena udah rilis dan juga gue sudah melakukan live streaming semalam yang seru banget dan antusiasmenya menurut gue gokil banget. Banyak banget orang yang nge-DM gue, "Bang, pakai obat apa sih? Pakai obat apa sih?" Nah, gue punya jawabannya. Inilah jawabannya. Clorisman X Onadio Leonardo Bird Serum. Ini itu selain bisa merawat dan menumbuhkan dan mempercepat pertumbuhan rambut lo, terutama kalau buat gue brewok ya, karena gue tidak ada masalah di rambut. Tapi ini juga bisa membantu menumbuhkan rambut lo, mempercepat pertumbuhan rambut lo. Intinya adalah kalau buat gue, dan pertanyaan yang paling banyak buat gue adalah soal brewok. Jadi menurut gue Clorisman adalah jawaban yang tepat, dan makanya kenapa gue ingin berkolaborasi, karena Clorisman yang paling care soal masalah pria. Dan menurut gue packagingnya ini sangat laki-laki sekali, sangat manly sekali. Dan satu lagi yang paling gue pentingin saat gue ingin berkolaborasi dengan seseorang adalah keamanannya. Tenang aja, ini sudah lulus BPOM dan proven. Jadi lu nggak perlu takut, nanti kalau gue pakai ini gue kenapa-napa lagi. Tenang aja, ini sudah lulus BPOM dan ini alami. Jadi kegunaannya itu banyak banget. Oke, the best part kenapa gue suka banget dan gue senang banget meluncurkan ini, karena ini kandungannya itu benar-benar pol. Karena ini mengandung kolagen dan ekstrak honey yang bisa menumbuhkan brewok ataupun rambut lo tanpa memandang gender atau gen. Nah, langsung gue buka aja ya. Ini tuh bener-bener gak ribet banget. Kenapa gue suka banget? Karena pertama, gue tuh penting banget soal packaging. Packagingnya bagus banget. Dan paling penting adalah ini tuh, ini tuh gak lengket. Udah gitu wanginya juga nggak ganggu. Lu pasti males nggak sih kalau kayak baunya tuh terlalu bau, misalnya bau jamu yang lu nggak suka. Dia tuh baunya enak banget dan cara pemakaian juga gampang. Nih, pipetnya juga nggak gampang pecah. Lu pasti bete dong kalau lu beli merek yang jadi pecah gitu. Ini nggak pecah. Terus ini tuh juga nggak lengket di tangan. Cara makanya juga gampang, tinggal lu giniin, terus lu usap-usap. Dan ini tuh nggak kental, nggak lengket, nggak ganggu brewok lo. Dan yang paling penting adalah ini tuh safety dan aman. Ini ada di marketplace, lo tinggal beli di Shopee, di Clorisman Official Shop, ataupun kalau lo mau beli di TikTok bisa juga. Ada di @Clorisman. Gampang gak sih? Jadi tunggu apa lagi? Untuk first launchingnya aja dikasih diskon 50% dari 198.000 menjadi 99.000. 99.000 untuk mendapatkan brewok. Apa sih artinya? Ini bisa mewujudkan impian lo, dan ini sudah gue riset melalui berbagai macam tahap. Jadi tunggu apa lagi? Buruan beli Clorisman X Onadio Leonardo Bird Serum now. Yuk, dibeli yuk. Bye. Amin udah ready ya? Ready dong. Oh iya, kira lagi main handphone WhatsAppin siapa gitu. Enggak lah. Oh enggak ya? Biasa WhatsAppan ini. Kan gua open BO. Openingnya ngeselin. Open BO, iyalah. Semenjak muncul dengan Tete itu kan open BO jadi banyak, Beb. Oh banyak langsung? Iyalah. Serius lo? Serius. Kan udah bubar seriusnya juga. Tapi kan masih berteman. Candil kan, itu tuh senior gua di kampus. Oh gitu? Iya. Lu kampus di mana sih, Ming? Gua tuh kuliah di TB. Oke. Ya. Dan gak lulus kan? Lulus dong. Oh lulus. Sombong tapi menyenangkan ya, Be. Kesel gak, Nat? Ya kan? Oke. Lulus lah, gila. Lulus. Gua kuliah 7 tahun, Ya. terus lulus. Ya. Sebelumnya gua kuliah di D3 Unpad. Oke. Encel loh otaknya. Oh lu pintar ya? Iya, gangguan narsistik, Beb. Jadi ini omongannya kesel ya, narsistik disorder ya. Iya. Gua pokoknya dulu gua kuliah 3 tahun di 3 tahun di Unpad itu Unpad ya, D3 Unpad Fitkom kan. Tapi Yeah. gua ngerasa I don't belong there gitu kan. Kayak gua aduh ini tidak menantang kecerdasan otak gua kan. Kenapa? Lu masa terlalu pintar? Halu ya, Beb. Cuma jadi gue iseng-iseng ikutnya FSRD kan. Makanya suruh pada desain. Yes. Ambil jurusan seni tekstil. Ambil jurusan patung. Gue pengen jadi gue suka sculpture gitu kan. Gue suka seni murni. Tetap aja keterimanya gue di seni kriya yang harus yang
Kreat tekstil baik. Ya. Oke. Sesuai dengan jiwa ya dan passion. Ember. Emang enjong, Beb. Emang enjong tapi sesuai ya, Beb. Jadi emang semesta alam mengarahkan gue emang udah lah, lu jangan ada gitu. Ya. Udah mulai belum sih? Udah dong, Ya, udah dong. Kita udah mulai. Ya. Oke, udah Oh mulai. my God. Emang tapi gini, gue tuh grow up di hidup gue, kan kita emang beda umur ya. Anjing. Emang kita beda umur. Iya. Cuma gue grow up dengan menonton lo di Extravaganza kalau gue taunya. Oh ya? Iya, dan gue menganggap lu adalah one of a kind. Oh really? Mas gue ini orang, Bukan orang. ini orang kayak binatang deh. Alien ya. Iya, mas gue ini orang something sih di zaman gue. Iya. Mungkin gue nonton lo pas gue SMP, SMA dan Iya, menyakitkan sih Nat, sumpah. menyakitkan ya. Ya karena makanya gue kan the way I'm dressing up gitu kan. Iya. Dimudah-mudahin tetap tiba-tiba waktu gue kayak lu ini cerita tiba-tiba ada karena kuliahnya paling gue coming. Ya. Oh iya makasih, terus ada temennya Om Aming, kakak aja Beb, gue bilang kakak aja. Iya aku suka nonton kamu. Oh kamu kuliah di mana? Ini di UI mau dikatakin. Oh iya waktu kapan? Waktu aku TK. Udah fotonya percepat aja ya. Yang bahas ini umur gitu. Iya, jangan bahas umur. Nggak, tapi gue serius Mi, gue pas nonton lo di Extravaganza, menurut gue lu nggak punya kompetitor. Lu Aming dengan lu as a comedian, as an artist, artis dengan kata sesungguhnya ya. Ya, Kalau sekarang prefer ya to be called. yes, sekarang kan kalau artis kan masuk TV artis. Gue menganggap lu seorang artis, Iya. people who make art, Iya, ya kan? iya, Nah, iya. menurut gue lu salah satu orang itu. Iya. Tapi gue udah tidak pernah melihat lu semenjak Extravaganza. What happened? Apa yang terjadi setelah Extravaganza? Oh my god, ngorek luka lama. mulai cerita. Iya. Ini. Siapa? Iya. Kayak wawancara film sih tiba-tiba. Karena kan lu nggak bisa bohong dong kalau itu yang membesarkan nama lo dong. What's happening with my fucking self ya? Yes. Banyak Nat. Jadi ternyata selama ini gue itu setelah Extravaganza ngilang kan. Ternyata selama ini gue tuh berlari-lari menyembunyikan diri dari segala macam bentuk trauma, insecurity, dari segala macam bentuk kepahitan hidup dari inner child-nya gua, luka batin lah ya. Ya jadinya ya gua stop lama banget untuk mencari apa ya, untuk mencari jawaban semuanya atas apa yang gua alamin gitu kan. And now I went back ya, karena I went back to the scene karena gue ngerasa udah kayak okay, finally I already accept for real who I am gitu kan. I got to let go everything. Oh ya kan, yang terjadi dalam hidup gue itu bukan salah gue, lu gak bisa kontrol. Sekarang lu harus berdamai dengan diri lo harus terima, lu harus ya melepaskan semua, walaupun yang sebenarnya kita ngobrolkan bahwasanya even though lu udah accept, udah berdamai, ibaratnya luka ya, apalagi luka batin. Iya. Luka di luar aja kan ninggalin bekas keloid. Iya. Iya gak? Apalagi luka batin sama aja kan. Iya. Itu lebih berbahaya karena nggak terlihat seperti luka fisik kan. Betul. Nah, gue nggak bisa ngapa-ngapain, tetap aja ke-recall, ada kemarahan, ada rasa dendam. Okay. Yang apa yang terjadi terhadap hidup gue. Tapi ya, gue kelola. Gimana lagi gitu. Oke. Ih, serius amat, Beb. Cheers. Boleh. Enggak, tapi maksud gue. Pokoknya gini, mukanya gue kayak, ya kan? Iya. Enggak, tapi oke. Gue lagi ngomongin Extravaganza, and then lu tiba-tiba nge-twist menjadi sebuah traumatic, luka batin. Emang, what happened with your life? Oh, gue Yang kita nggak tahu ya? Iya. Kita nggak tau. Gue tuh kalau ngomong emang asal, gue tadi pengen ngomong gue tuh dia unstoppable anjing, unstoppable sih. Dia pakai baterainya nggak kelar-kelar. Enggak. Baterai akalin lagi. Iya. Unstoppable gimana gue bayangin anjing ya. Nyangkut anjing. Kita aja Beb. Kagak, gue bercanda. Nah tapi lu dari tadi ngomong kayak ya gue mesti berdamai, gue punya luka batin. What happened with your life? Itu yang ngebentuk gue sekarang. Mungkin sampai itu yang ngebentuk gua sekarang, itu yang ngebentuk gua pada akhirnya sampai nanti gua mati kali ya. Ya makanya kan, oke, bukan out of topic ya. Iya. Kita bahas jauh tentang why kenapa gitu kan? Sorry. Kenapa?
sebentar. Oh, kenapa saya? Kamu jilat pantat ya? Mainannya pantat ya. Enak tuh. Kenapa sih enak ya? Buat dua. Kalau lo ya. Bego. Gua nggak suka jadi enak. Enak ya, Mi? Baunya pemberak mulu. Sakit. Gua kan orangnya nyoba semua, hidup cuma sekali. YOLO. You live once. Ya. Gua nggak ada denial dalam hidup gua, Nat. Ya, I know. Ya kan? That's why I like you. Makanya, bilangnya membeli untuk superficial ya karena insecurity-nya sih. Ya. Dan gua no judgment ya, tiap orang punya battle-nya sendiri kan. Ya. Gak ada judgment apapun ya. Gak ada judgment apapun. Aman? Aman? Sayang? Ketekan itu tadi. Oh, ketekan enak dong itu. Kamu gitu doang ya. Oh gini ya, udah aman. Aman. Oke, Mi, tadi Oke. gue lagi ngebahas soal lu dari tadi ngomong luka batin, berdamai dengan diri sendiri. I mean, what happened with your life? Yang kita tahu, Aming lucu, menyenangkan di Extravaganza Iya ya. sih. Di generasi gue nih, Iya. kan gue 30-an ya. Iya, Aming tuh lucu, menyenangkan. Anjing emang Onat, kenapa harus ada penekanan ya diulang-ulang lagi? Gue tegasin ya. Iya, gue nggak bego Nat. ngegas. Karena ini ada di umuran gue dok, Ya. yang gue lihat Aming, Ya. it's a funny guy, Ya. it's an artist, Ya. the real artist, Ya. dan lu penghibur. Thank you. Yang ternyata lu mempunyai banyak luka, berdamai dengan sendiri. Malah tadi off air gue punya 3 anak, ada Aming, Mingki, Mina. Mingki, Mina gitu. Yang orang mungkin nggak tahu ya. Nah, what happened? Ya itu what was happen ya. What happened on me in the past time. Ya. Ketika tiba-tiba I suddenly gone gitu kan. Zaman ekstra when it was over the top malah ya. It's fucking top man. Ya, tapi ya karena menurut gua apa-apa yang mau lu lakukan ketika belum selesai di dalamnya itu jadi kayak, ngerti nggak sih lo? Ya. Ya. Jadi kayak nggak berarti apa-apa, ganjel terus kan. Emang apa yang ada di dalam? Banyak Nat. Apa, Ming? I used to be arrest ya. I used to be arrest for years gitu kan. Since when I was kids until when I was in the college gitu. Jadi gue dilecehin. Oke. Nah, jadi gini, sebelum kita ngebahas lebih jauh, makanya gue selalu concern tentang kesehatan mental. Walaupun sekarang si anjing emang ya, kesehatan mental jadiin tren ya. Padahal, wow, ngerti nggak sih lo gitu betapa berbahayanya kesehatan mental itu kan, jadi dijadiin main-main gitu kan. Dan kita tahu lah di negara plus 62 ini kan, apa-apa tuh kan kalau jadi tren diikutin gitu kan, tanpa tahu kenapa sebabnya, tanpa tahu kenapa harus diikutin kan. Makanya gue sering kesel banget sama saudara-saudara gue di sini, saudara lah ya nggak sih. Apa-apa yang salah di sini tuh kenapa jadiin tren atau divalidasi, ngerti gak lo? Salah satu contoh nih, mumpung ada nih acaranya ya, kayak misalnya seringnya kita memvalidasi atau membenarkan atau membiarkan sesuatu yang dianggap sebenarnya berbahaya jadi lelucon sampai akhirnya jadi kayak nggak gitu men. Kayak misalnya emak-emak pakai motor sen kiri belok ke kanan. Dan itu divalidasi the power of emak-emak. Kesannya emak-emak nggak bisa dilawan gitu kan. Nah tapi kan secara nggak langsung emak-emaknya ngerasa pride-nya diangkat, egonya diangkat, jadi ngerasa gue punya power, apa yang gue lakukan valid dan orang nggak bisa nentang gue. Setuju. Gue nggak lucu men. Karena kalau misalnya lo bertindak kayak gitu, lo nyelakain banyak orang, banyak kecelakaan yang diakibatkan oleh kesembronoan mama ini. Ngerti. Jadi maksud gue ya kan, bukannya lu serius banget hidupnya Min. Wah, seumur hidup gue orangnya ngaco banget ya, lawak banget ya nggak sih? Ya nggak sih? Tapi untuk hal yang urgent, yang krusial sih gue nggak main-main men. Jadi menurut gue sama gitu, relate dengan segala banyak macam hal di sini yang emang serius. Kenapa dibikin main-main? Salah satunya ya tadi emak-emak. Sekarang kita bicara tentang kesehatan mental gitu ya nggak sih Nat? Nah, kenapa lu tiba-tiba declare kalau nih kesehatan mental udah mulai dimain-mainin nih? Maksudnya apa? Maksudnya anak zaman sekarang iya jadi ngetren gitu ya? Iya, kayaknya keren gitu, kayaknya tuh dap, kayaknya tuh jaksel banget. You are not cool man. Iya, kalau lu nggak mental health lu nggak keren. Padahal ini tuh sesuatu yang serius ya Ming. Iya. Mental health tuh sesuatu yang serius. Banget. If you think being crazy that's cool gitu kan? No. Ya. No, not at all. You know what the meaning of cool? I'm the cool itself. Sebenarnya narsistik. Narsistik apa bang? Tapi benar. Jadi gini, dengan apa yang terjadi terhadap diri gua,
Gue jadi concern banget ke masalah mental health according to parenting issue. Mental health. Gua concern banget ke masalah mental health according to parenting issue. Segala sesuatunya dari parenting, awalnya dari keluarga kan. Nah, gua berangkat dari keluarga yang I was coming from a very dysfunctional family gitu kan. Dari keluarga berantakan segala macam. Itu satu. Kedua, almarhum bapak gue nggak pernah ada buat gua. Nah, padahal kan kasih sayang bapak itu kan penting banget untuk ngebentuk bagian dari pembentukan karakter kita sebagai anak kan. Setuju. Nah, gue nggak kepegang bapak, itu satu. Kedua, sorry Minggu potong. Kenapa nggak kepegang ya? Ya bapaknya kagak ada, bapaknya kawin mulu. Apa? Aduh. Udah meninggal masih diomongin lagi. Oke. Ini kita buat education aja. Iya. Ada orang tua sendiri gue julidin udah meninggal lagi. Cuma maksudnya ini education ya. Dan gue paling gak suka kalau misalnya orang ngomong, lu ngomongin aib nih, jing bedain antara aib sama edukasi supaya nggak ada aming-aming lain seperti gue gitu ya nggak sih? Agree. Jadi pada saat gua ditinggalin bapak, gua nggak tahu gimana cara gua menerjemahkan hidup sebagai anak kecil yang butuh bimbingan orang tua, datanglah si predator ini kan. Yes. Who? Someone lah ya. Someone, the closest ones gitu kan. The closest one with you. Of course, biasanya kan kasus harassment gitu kan, pelecehan itu atau assault gitu kan. Kasus-kasus pelecehan itu datang dari orang yang terdekat yang nggak kita duga kan, keluarga, saudara, kerabat, sahabat, misalnya orang tua, sahabat ibu kita atau siapa ya nggak, paman gitu kan, atau siapa, biasa kan kayak gitu. Nah, deketin gua gitu kan, terus gua yang nggak ngerti apa-apa, ya udah kejadian lah gitu. Dan gua dilecehin gua selama bertahun-tahun kan. Terus kata orang, itu mah bukan, ada komentar dong, itu mah bukan dilecehin, itu mah demen. Jing, gua kagak muna ya. Lu waktu pengen tahu seks gitu kan, bohong banget kalau ngomong itu nggak enak, itu kan biologis ya. Tapi padahal gua mikir kok ada yang aneh gitu ya. Gua kayak adiksi terhadap sesuatu yang tabu, ngerti nggak sih lo? Nah, jadi gua kayak serba salah kan. Mau ngadu ini orang terdekat, nanti gua yang disalahin, nggak ngadu juga. Kok nggak kayak gini gitu kan? Jadi ada banyak banget trauma yang gue alamin. Terus gue sempat diperkosa gitu kan? Waktu, it was like a date rape gitu kan? Itu nggak konsensual gitu kan? Jadinya ya kayak ya udah gitu. Jadi itulah yang membentuk seorang Aming menjadi sekarang. Yang membuat lu confusing. What the fuck is this? Iya, karena kan gue sebagai receiver ya. Gue receiver bukan givernya. Gue yang di-nya, gue yang diapanya. Jadi ya makanya mau jadi homo nanggung, ya nggak sih? Jadi homo nanggung, jadi laki juga nyengser ya beb. Terus jadi cewek juga bentukannya kayak mang somai gini kan bingung juga. Jadi kayak makanya kan gue kayak makanya jadi gue tuh kayak makanya gue no judgment, gak ada penghakiman terhadap orang-orang sekitar gue. Semua orang punya insecurity, kenapa mereka jadi kayak jahat banget, atau karena masing-masing pasti punya insecurity-nya, punya inner child-nya. Yang gue berusaha memahami dengan cara pendekatan psikologi gitu kan. Karena gue belajar ilmunya even though cuma kisi-kisinya. Jadi gue nggak pernah punya dendam sama siapapun. Nah dari situ ya udah akhirnya gue menciptakan apa ya, mekanisme coping, cara mengatasi ya, coping mekanismenya gue. Ya gue create sendiri aja. Karena gue ngerasa kehidupan manusia, kehidupan duniawi sesungguhnya, realitas sesungguhnya terlalu confusing, terlalu bengis, terlalu keji gitu kan. Jadi gua playing karakter dari apa? Playing karakter seperti run away from the reality to fantasy gitu. Into fantasy world gitu loh. Begitu, Nak. Itu yang terjadi sama lo. Makanya di Extravaganza jadi banget kan splitnya apanya, karena itu yang bikin gue ngerasa menemukan sekuritas gitu. Emang yang selalu menjadi insecure lo, kan setiap orang pasti punya insecure ya. No debat tuh, pasti semua orang. Yang menjadi insecure seorang Aming itu emang apa? Apa yang selalu pikirkan gitu loh, sehingga lo kayak insecure. Iya, insecurity gue sih bukan, jujur ya, gue orang yang ya insecurity gue apa ya? Insecurity gue mah ini kesepian, nggak ke fisik. Gue tuh orang yang sangat nggak kepedean. Gue tuh kayak masalah fisik, tampilan apa bodo amat bro gitu kan. Atau masalah mental, kekayaan gitu kan, bodo amat gitu kan. Emang kalau gue pas-pasan, lu punya social welfare yang bagus, terus kenapa?
Loh, tapi itu ngetren juga tuh. Iya, makanya gue bilang anak zaman gini tuh, men, kalau lu, iya kan? Zaman sekarang gitu ya? Iya. Berapa followers lo? Iya, Lu siapa? aduh. Anak kecil, bukan pakai gelas Kiss, nih. Beb, diketahui nggak? gelas, Beb. So maksud tahu. gua, So tahu deh lo. Kesian gua. Kids zaman now gitu, maksud gua yang harus clown, flexing gitu kan, show off gitu. Mereka punya apa? Apa yang mau lu buktiin sih? Lu tuh krisis eksistensi, kesian, ngerti nggak? Iya kan? Dan tren anak zaman sekarang juga gitu. Yang gue alamin ya. Iya. Banyak orang yang ya mungkin dia di luar minum, di Instagramnya enggak. So religious padahal enggak. Atribut, Beb. Itu atribut. Atribut sugar coating lapis gula, Beb. Mereka bentar. Paham nggak sih sugar coating atau atribut? Kayaknya enggak deh. Enggak, tapi it's fucking works loh buat some people ya. Iya. Iya, dia tetap begitu. Iya. Tapi dia tidak seperti itu gitu loh. Makanya kalau insecurity gue seperti apa ya, rasa sepi yang gue alamin sih karena memiliki banyak hal-hal spesial dalam thank you loh. Nat, katanya spaghetti, datang nasi goreng. It's even better, man. Local wisdom ya. Local wisdom dong. Ya. Kalau kata Pak Sandiaga Uno kan ya local pride. Local pride. Kayak local pride-nya gini. Lu nunjukin Iya. Tapi itu Ming di generasi gue itu terjadi loh. Ya makanya kesian banget maksudnya. Gue inget zaman dulu lawas banget yang muda yang berkarya. Karena mereka belum punya sesuatu untuk dikaryakan, belum punya sesuatu untuk ditunjukkan. Mereka cuma lapis gula, sugar coating dengan hal-hal yang material gitu kan. Flexing sesuatu yang mewah, ya kan. Apalah. Misalnya hype beast lah, fancy bag lah, apalah. Karena mereka nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan kecuali hal-hal itu. Iya. Mending dapatnya juga dengan cara yang benar juga ya. Nggak juga sih nggak apa-apa ya. Nggak juga apa-apa. Lu mau jadi lonte, nggak jadi lonte, atau mau jadi gigolo, kucing segala macam, nggak bodoh wae ya urusan lu. Lu ya lu gitu kan edit nih banyak nih. Tapi kan maksud gue selama lu jadi orang menyenangkan nggak masalah ya. Setuju. Yang paling kesel udah dapat dengan cara yang ajaib terus kelakuannya ngehe banget tuh, man you are not that cool at all. Iya, tapi kan kalau kita counter dari mereka, it works. Fuck you, Aming. Oh, let's I allow you to fuck me. I would love to. Come up, fuck me. I love to. If you want to fuck me, I'm gonna fuck you twice. Fuck me once, I'm gonna fuck you twice, even many times, ya. Ya gak sih, Nat? Iya. Ngeselin kan? Iya. Enggak. Tapi Scorpio, gitu nih. Nat. Oh, Scorpio. Oh, sama kayak bini gue. Ngehe kan? Bangsat. Scorpio tuh gak mau kalah dia. Neng, diomongin. Aduh. Terus. Tapi Scorpio tuh kok gak mau kalah orangnya? Oh, keras kepala. Keras kepala dia. Kayak misalnya gua kan kemarin gua ada tetek kan. Wah, gila ada tetek. Kaum Nabilut gua bingung. Emang gua kaum Nabilut? Enggak. Nabilut itu kan kaum yang mengimani Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Berarti gua emang kaum Nabilut. Si bego. Mau ngehina gua aja goblok ya. Maksud lu mungkin kaum Sodom Gomora kali ya kan bego, makanya kok ada komentar kaum Nabilut. Bahkan ngehina aja salah ya. Iya. Iya gak sih, Nat? Ini gue yang goblok apa gimana sih? Enggak sih? Tapi itu emang tren. It's happening now. Orang tuh lebih senang menghina, lebih senang menghina. Iya, gue nggak tahu deh. Maksud gue, ya itu di sini tuh apa-apa tuh fabricated ya. Ya. Poser. Iya, poser, fabricated. By design. Iya, gitu. by design. Semuanya by design. Template. Iya, template. Udah gitu apa namanya superficial. Yes. Pen inform ya bolak-balik mulu. Diam sini. Langsung kesian. Iya, dia bisa begini loh tadi. Sekarang pendikit ya walaupun micro expression-nya tuh dapat gitu di kamera. Ya maksud gue ya itu insecurity anak zaman sekarang tuh parah banget sih. Tapi nggak bisa nyalahin gitu kan. Karena mereka emang lahir tumbuh di era yang membingungkan ya. Setuju. Jadi gue berempati juga, no judgment, cuman ya gimana ya emang nggak mudah juga hidup zaman sekarang ya nggak sih, Nat? Setuju gue. Ya makanya salah satunya kayak apa-apa jadiin tren, jadiin
keren itu ya nggak gitu juga. Ya. Termasuk satu-satunya kesehatan mental itu ya. Itu bukan sesuatu buat dijadiin bahan keren-kerenan. Keren-kerenan. Ya, flexing apapun nggak apa-apa deh, dimaafin deh gitu. Ya. Kalau itu bikin lu seneng, happy, bikin lu kayaknya tuh hidup mati lu merem gitu kan. Tapi jangan hal-hal yang urgent dan krusial aja gitu, bahaya. Oke. Iya. Coba dilahap dulu sekali kali ya, biar agak enak ya. Now let's talk about your family. Gue tahu berita lu 10 bersaudara. 17 actually. 17. Actually it was 17 children ya, 17 kids ya. Oke. Nggak ada 10. Oke. How was your family, Ming? Good? Maksudnya hubungan antara brother and sister is it fine? Hubungan keluarga gua ya namanya keluarga besar ya, pasti ada yang bisa deket, ada yang enggak gitu kan. Standar lah ya. Iya, ada yang bisa deket, ada yang enggak. Dan dengan apa yang gua alamin sedikit banyak pasti dialami mereka juga kan. Each of them gitu kan, masing-masing mereka pasti memiliki insecurity dan inner child yang sama kayak gua. Dan ya itu pada akhirnya semua orang pada saat itu struggle dengan dirinya masing-masing. Jadi masing-masing dari kita tuh kayak we were like living inside the bubble gitu kan, punya dunianya sendiri. Oh iya, kayak anak zaman sekarang living inside the bubble. Iya. Kok sinis lagi? Nah udah gitu. Kayak selingannya terus langsung split gitu ya. Gila ya. Jadi kayak ya tapi gimana, namanya keluarga kita nggak bisa milih kecuali temen ya. Jadi gue terima aja dan gue doain mereka baik-baik aja, dan bisa melalui apa yang gue lalui juga, melewati itu semua, dan semuanya berbahagia dan tercerahkan, itu aja. Oke. Terus lu sempat bilang juga, gue lupa di berita atau di podcast mana. Apa? Lu pingin vakum 45 tahun to know who you are. Ya. Why? Kenapa lu masih nggak tahu diri lu ya di umur lu yang sudah tidak lagi muda? Gila kan? Kan maksud lu ngerti nggak, Ming? Ya gila kan? Di umur lu yang sudah tidak lagi muda, kenapa lu masih mencari who the fuck you are? Beb, namanya hidup itu nggak ada tujuan akhirnya mati. Jadi sekarang tuh kita tuh sedang berproses. Life is all about the journey. Oke. Pas sama judulnya ya, Journey of Life. Ya, wow. How can you be that relax? It's relax, right? Oh my God. Tapi maksud gue, dengan pengalaman lu as an artist and as a comedian, apapun yang orang stereotip ke lu deh ya. Aming lucu, Aming penghibur, Aming ini, Aming itu ya. Di saat umur lu yang segini, lu tetap masih nggak bisa cari who the fuck you are, Aming. Ya makanya, anjing banget kan, Beb. Amin. Who you are? Dan tadi di over lu bilang, gue juga masih nggak tahu, Nat. Ya karena tadi kan udah gue bahas, Nat. Pada akhirnya semua tentang penerimaan, tentang berdamai dengan diri sendiri. Tapi nggak bisa dipungkiri gitu kan, bahwasannya segala sesuatu yang sudah jadi luka akan meninggalkan bekas gitu kan, tanda mark gitu kan. Keloid. Lu kebayang kalau luka di batin, di jiwa. Nah, gue bukan tipe orang yang gue berdamai, gue menerima, gue melepaskan, berak, sekebon ya, cebok sesumur gitu kan. Karena pada akhirnya itu sesuatu yang emang bakal jadi bagian hidup lo sampai kapanpun. Nah, yang ada ya udah tuh cari gimana dong, Ming. Kalau lu selalu membantah gitu kan, lu selalu berusaha untuk selalu ada aja, terima aja. Ya enggak, caranya dikelola, di manage gitu loh. Gini, emang nggak capek dikelola terus? Capek, nah tapi kan emang harus. Terus gimana? Kalau enggak pilihannya bertahan atau lewat, gitu kan? Emang nggak ada garis finish, Ming? Ya metong, Beb, garis finish. Even metong pun is the end of the beginning, is the beginning of the end, man. Lu tahu kan, fisik itu, maka kalau ada yang ngomong mati itu pasti, ya hidup sementara, mati pasti, man. Mati itu sementara, hidup selamanya, you know what I mean? Ya. Kalau menurut gua ya. Menurut lu ya? Oke. Mati sementara, hidup selamanya. Yang mati itu fisik doang. Jiwa maruh abadi. Jadi manusia tuh capek. Kalau dalam teologi Buddhism gitu kan, Buddha, Hindu, ada yang namanya reinkarnasi, ada yang namanya moksa, baru selesai sama hidup lo kan. Ya kan? Jadi emang hidup tuh tentang perjalanan, tentang journey aja. Emang gak ada kelar-kelarnya, Nat. If you think it's gonna be done, it's already done when you when you already died gitu kan. It's not. It's not? Capek ya, Beb. Capek ya. Makanya gue sering I was questioning myself like,
aduh, how many time I have to get die gitu kan. And how many time I have to get live. Jadi manusia tuh capek ya. Capek ya? Ih, dalam beb, nasi goreng lagi beb. Capek ya? Capek kan? Pada ngedengerin nggak kalian? Seru ya? Ih, ada Piping loh, kayak film zaman dulu Piping Tom suka ngintip-ngintip orang cokul, beb. Aneh banget tuh film, tapi gue suka sih. Terus, hah? Apa sih, Nat? Lu emang anjing tau, Ming. Taruh, oke, Ming, oke. Lu emang oke. Aneh kenapa ya? Takut deh kamu jatuh cinta sama aku deh. Oh, Nat. Lu mau jatuh gelas. Oke, Ming, oke. Tambah lagi sojunya dong. Udah capek. Agak. Lu Ming, jadi gua aja capeknya parah loh. Bener capek. Oke, Ming. Capek. Oke. Lu apa? Anjing gue yang keselak. Gue yang santai dia yang jadi. Oke, gue yang lip. Oke. Gue orangnya gaslighting lah. Is it okay to talk about your married life? Is it fine? With my fucking mantan Edan itu? I don't know about your tiba-tiba lu mutusin oke, I'm gonna married. Itu kan keputusan besar ya, loh. Bagian I love to talk about bagian ya, tapi bagian yang lainnya gue enggak. Oke, but tapi yang tetap dong, Ming. You choose to married. Itu kan big step dari Aming. Ya, journey gue aja. Journey of life lu ya. Betul. Gue Aming married gitu. Kok tiba-tiba kayak lu punya kepikir married itu kan pasti ada yang something di sini nih. Karena married kali ya gitu. Kata orang, lu nikahin mantan lu karena bunting duluan. Kagak, emang gue pengen married. It was love gitu kan. It was love? Yeah, it was love. It was love, oke. Kalau bukan love, ya it was love. It was a miracle of love ya. Oke. Karena, wow, dia di hormon 78 tahun loh. Gue mulu sebulan tuh, rutin ya. Terus bunting di bulan kedua tuh, anjing gue laki banget, man. Ya gitu lo laki banget ya, enggak juga sih, cuma gue kayak wow gitu kan ya gak sih? Iya. Gue sih aja, makanya God does exist gitu kan. Karena apapun bentukan lo, apapun kemasan lo itu tidak memvalidasi lo untuk bisa melakukan apapun gitu kan. Agree. Nah jadi emang, dan orang kan selalu mempertanyakan lo tuh apa sih, Ming? Banyak yang kepo banget. Ya sekarang zamannya modern, ada banyak istilah-istilah baru yang pada akhirnya bisa merepresentasikan gua kan, for who I am. Karena kan kita hidup terlalu berpatokan pada boxes ya, kotak-kotak dan label ya. Jadinya emang society sama sistem di kita tuh emang kebetulan masih berbicara tentang kotak, label. Penting sih klasifikasi itu ya, supaya kehidupan berjalan enggak tabrakan gitu kan. Ya, yang urgent, kalau yang nggak perlu sih nggak usah. Oke, and then lo are you sad that yang pilihan lu ambil that's a true love, tiba-tiba you are fucking divorced? Lo ngerasa kayak itu fuck, salah lagi nih gue. Salah mulu gua mah. Iya dong, right? Iya, salah mulu. Yang bener cuma jadi Corbusier, beb. Tapi iya dong. Oke, lu kayak oke. Salah mulu. Hai sayang. Kameramennya cowok ya, gue udah ngeh deh. Iya dong. Tiba-tiba and then sorry banget, and then you are divorced. Lu broken gak pada hati? Broken lah, I was broken into pieces, man. Oke. Karena benar-benar kata orang, Ming, it was an infatuation gitu kan. Lu tuh gila-gila aja sama dia. No, it was not, gue bilang. It was love. Kalau bisa bukan love, kenapa gue bisa punya anak sama dia walaupun anak gue meninggal ya? Ya, I'm so sorry. 6 bulan dalam kandungan gue lihat, wah itu sih saat gue paling sulit tuh. Sementara bini gue kesadarannya nyangkut gitu kan. Mantan bini gue nyangkut kesadarannya di dimensi lain karena pasca ngeluarin anak dari rahim itu kan dari perutnya. Ya. Terus gue harus ngajarin anak gue gitu kan. Wah itu gila banget sih. Oke. Makanya kalau ada yang ngebully gue, nyakitin gue bilang come on, you must try harder ya. I have been through hell ya. Jadi kayak it's nothing ya. It's nothing compared to for everything that I have been through. Jadi ya gitu. Ya, jadi kayak ya gue menelan cinta, tapi emang namanya hidup banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang inginkan, dengan apa yang lo harapkan. Setuju. Ya terima aja lah, Nat, mau diapain lagi. Iya, jadi akhirnya makanya gue banyak melakukan proses penerimaan, berdamai dengan segala sesuatunya. Kalau enggak sih ya itu anjing banget deh. Ya nggak sih, Nat? Iya banget lagi Mi. Ya banget. So tadi pas offer lu juga bilang kayak Nat, gua tuh udah sampai ke tahapan I'm talking with
sama psikolog, psikiater gitu ya. Berarti gini loh, banyak stigma orang yang kayak ini, kita nggak ngomong anak zaman sekarang ya, yang pura-pura bipolar, yang dibilang lagi ngetren gitu ya. Lu beneran ke psikolog and psikiater, berarti lu sebenarnya sadar ya there is something wrong. Gue sadar, gue gila tapi gue sadar, makanya bisa gue kelola. Oke. Ya jadi kita gini lah. Each of us, masing-masing dari kita. Semua di sini ya, semua di sini ya. Iya dong, of course. You think you're gonna be sad? Fuck man, no. Oke. Hai penonton-penonton datang. Nah jadi sampai lu memberanikan diri, it's okay ke psikiater, ke psikolog. Ya it's okay not to be okay. Gua bilang, gua tanya di sini ya. Yakin semua orang pasti punya insecurity-nya ya. Insecure pasti. Iya, semua orang pasti punya background atau masa lalu yang membentuk inner child mereka seperti sekarang. Ya Setuju. Gua yakin semua orang tahu. Bedanya adalah ada yang mau berterus terang karena yang menemukan kedamaian dan penerimaan diri supaya hidupnya bisa lebih lempeng. Ada yang sampai hari ini prosesnya masih denial dan gak apa-apa karena jenis setiap orang beda, lu nggak bisa maksain gitu kan. It's alright. Iya, even dia denial, dia nggak mau it's okay. Ya kita nggak bisa maksa. Ayo dong lu berdamai dengan diri. Nggak bisa. Jadinya orang tuh ditentukan oleh semesta alamnya, bukan sama kita. Jadi jangan maksa gitu kan. Iya. Kayak hijrahnya, hidayahnya kan nggak bisa dipaksain ya. Betul. Nah makanya pas gua ngomong gua pernah ke psikiater, psikolog, of course waktu gua bercerai gua ke psikolog konsultasi karena itu bener gila banget sih. Itu satu. Kedua, gua ke psikiater hanya discuss doang. Oke. Nah, what kind of discuss? Kayaknya lu udah butuh pertolongan, I know, tapi lu sadar Ming, I know. Ya. Nah kenapa lu nggak mau diobatin? Ya karena gua ngerasa ya setaunya gua punya kesadaran, gua belajar dan gua nggak mau ada semacam adiksi terhadap obat-obatan ya. Ya kan kayak gitu kalau nggak bisa dikontrol juga ya bablas juga tahu kan. Gua nggak mau. Nah, maka dari itu gua baik sharing, baik ngobrol sama profesional di bidangnya kan. Oke. Dan kalau orang ngerasa ada stigma bahwasanya orang ke psikolog, ke psikiater itu orang gila gitu kan. Banyak. Ya emang dari kita kan rata-rata emang udah gila ya. Iya dong. Tapi sebenarnya itu bukan gila, lebih kepada how to lu mengelola psikis lo gitu kan, jiwa lo gitu kan. Itu penting banget, psikologi itu harus dikelola. Lebih penting dari kesehatan fisik sebenarnya, karena fisik cuma ngikut kan. Nah sebenarnya kalau emang lu kalau lu mengkritisi ya kan kayak sekolah sama psikiater gitu, nyet dari zaman lu sekolah, lu pikir tuh SD, SMP, SMA ada guru BP, guru konseling, itu juga bagian dari itu juga bagian dari ya nggak sih? Kalau guru penjaskes? Iya, apa? Penjaskes. Pasti itu bagian dari. Kalau konseling bagian dari, kalau penjaskes bagian. Iya kan, ya Nat ya. Makanya itu kan maksudnya profesinya kan sama-sama, esensinya sama, gimana lu harus konsultasi tentang ya enggak guru BP di sekolah kan dulu gitu, bimbingan, konseling juga gitu kan. Iya. Gitu, sama dari dulu kita ada, cuma lu nggak nyadar cuma masalah beda profesi namanya doang. Esensinya sama. Berarti it's okay not to be okay. It's okay not to be okay, tapi jangan sampai nggak to be okay jadiin lagi komoditi, jadiin lagi tren, jadiin keren-keren kagak. Nah gini deh, kalau lu gila-gilaan, lama-lama lu gila beneran. Kalau lu nggak punya kesadaran tanggung jawab untuk mempertanyakan apa yang gua lakukan ini benar atau enggak. Maka yang penting itu kesadaran. Supaya lu bisa bertanggung jawab dengan apa yang lu lakuin. Kebayangkan kalau misalnya lu ngaku-ngaku kayak gue bipolar deh, kayak gue anxiety disorder deh, kayaknya itu namanya narcissistic disorder. Lu beneran gila jadinya. Kalau kayaknya. Karena lu kan segala sesuatu yang lu omongin itu jadi manifestasi, Beb. Ya. Beb kan, jadi manifestasi kan. Bakal it's gonna back at you. Itu kan doa itu, maka ada istilah doa itu, hati-hati dengan ucapan itu doa. Sementara kalau diulang-ulang, jadi gelombang energi yang sangat besar dong. Betul. Kayak bumerang balik lagi ke lu. Makanya hati-hati dengan apa yang lo omongin secara berulang-ulang, secara konstan, secara terus-menerus, karena itu bakal jadi manifestasi, itu bakal balik ke lu. Maka kalau ngaku-ngaku gue bipolar, lama-lama lu bipolar, lama-lama lu punya gangguan jiwa tuh nggak enak, Nyet. Jadi hati-hati, dan itu nyakiti juga buat mereka-mereka yang emang mengalami hal itu gitu loh. Yang bipolar sesungguhnya. Iya. Nah makanya sosial media tuh emang kumpulan orang-orang gila ya. Beneran. Ya gue lagi ngalamin koming. Iya, emang kan. Iya. Lu pikir flexing kayak gitu, mamerin, menter, ngaku-ngaku, itu kan bagian dari pathological liar, man. Itu tahu ke pathological liar ya? Itu kan bagian dari salah satunya kan simptomnya, gejalanya kebohongan yang diulang-ulang secara konsisten, masif dan
terus menerus kan, kayak ngaku kaya ya nggak sih, ngaku kaya, ngaku punya apa, ngaku anak siapa, ngaku crazy rich, oh my god, akhirnya keluar juga. Nah, udah gitu kan, nah itu juga baju oren. Tapi ketika lu melakukan itu tanpa ada kesadaran, itu bahayanya, karena pada saatnya lu bakal create apa lagi, lu udah nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, kan udah terlalu overlap, man. Overlap. Iya. Overlapping. Timpang tindih. Lu akan terjebak di limbo, men. Keluarnya susah, men. Oke. Nonton Inception nggak nih? Kalau anak zaman sekarang. Oh, nonton Ya, dong. nonton. Leonardo ini nonton. kan? Itu yang ngerasa keren di luar nonton nggak? Gitu. Baru abis ini gue dicap ngehe, anjing muncrat, ya kan? Dicap ngehe, dicap apa, gue sih bodo amat. Iya, I know. Gue ngehe. I love being ngehe. Ya nggak Nat? Bajunya mana? Aku kayak udah ada karbo deh sekarang. Oke, Ming. Ya, apa? Oke, gue pengen nanya lagi deh malu ya. Ming, apa Nat? Gue di sini kok Nat. Oke, Ming. Berarti pada saat ini lu sudah berdamaikah dengan diri lu sendiri? Tadi pas offer lu bilang lu punya 3. Aming, Mingki, Mina. Perbedaan antara Aming itu siapa? Mingki itu siapa? Mingki, right? Mingki dan Mina. Dan lu harus berstruggle dengan psikis lu. Struggle banget, Beb. Who the fuck they are? Mas gue siapa Aming yang gue kenal lu? Aming ya, I was born as an Aming kan. I know. Kata gue Aming Supriyatna Sugandi. Ya, common apa? Common little boy gitu kan, yang dari keluarga sederhana apa. Ya udah. Aming itu yang pada akhirnya menjadi bagian dari society yang sesungguhnya menikah gitu kan. Harus punya anak itu Aming. Terus Mingki yang jiwanya tercabik-cabik, yang naifnya kadang ke orang baik banget. Padahal dia tahu orang lagi nipu dia ya. I always being eaten by people around me. Tapi gue nggak segoblok itu. Scorpio nggak bisa dibohongin kan. Ya, I know. Gue tuh lagi dimakan. Tapi kan gue ngomong gak apa-apa lu lagi makan gue, kan lu tahu apa yang lu lakukan balik lagi ke lu. Itu Mingki? Ya. Itu karma lu kayak bumerang. Kalau gue kan udah berinvestasi di kebaikan, lillahi ta'ala, Tuhan yang balas, ya nggak sih Nat? Setuju. Nah, itu Mingki naifnya, hatinya seluas samudera kan. Mau ngocehnya kayak apa, mulutnya kayak dajjal, kalau gua ngomong tetap orang salahnya kayak apapun gua maafin, gua tolongin apa kan. Nah, naif deh kalau Mingki itu. Dan gayanya kayak gini Mingki nih yang keluar sekarang. Ini Mingki? Mingki lah. Kalau Aming nggak mungkin, kalau Aming mah di rumah anjrit, nggak pernah mandi, koloran, jemput gua aja sampai ngeranggas, nggak pernah gua kerak-kerak tuh Aming itu parah. Sampai baju gua tuh yang ngomong-ngomong. Kalau Mingki tuh yang kayak harus fashion deh. Nah kalau Mina tuh kalau Mina siapa lagi? Mina tuh produk dari MS Glow. Jangan ngomongin dong, nggak di endorse nah. Dia kan Marcel beruntung ya. Kok gue ngomong jadi, aku ngomongnya baik dong ya. Kok gue ngomong jadi julid ya? Enggak, aku suka Marcel, dia mendobrak pakem-pakem, mendobrak tatanan. Marcel sama siapa? Bebe Cabita ya. Kita sedang produksi film. Hai Babe. Anyway, nah kayak sih. Kayak apa tadi kalau Nat lama-lama jatuh cinta loh. Nah, jadi kalau si Mina itu ya itu kan gue ngomong sama lu. Iya, gue tahu. Iya, Mina masih di sini. Orang di sini kok, tenang. Iya. Siapa Mina? Ya, menurut my own self assessment. Ya. Penilaian pribadi gue ya. Jadi karakter-karakter gue tuh mengalami liberation atau pembebasan. Ya. Ya kan? Gue udah kayak dokter sembiring, jing. Terus naik dokter Boyke. Kayak dokter Boyke, dokter Eltobi. Ya. Jadi ketika gue melakukan liberasi dan penerimaan segala macam ya, muncullah Aming Mingki Mina. Kan Aming udah tahu kayak apa, Mingki kayak apa. Nah, Mina itu muncul dari tai anjing. Emang si Mina itu ya kesel. Mina tuh siapa lagi? Ini Mina hanya ada di otak lo, right? Di jiwa lah. Di jiwa, right? Di jiwa di psikis lo. Ya. Jadi di dalam kepala lo ada Aming, ada Mina, ada Mina. Ya. Tapi si Wingky Wiryawan nggak masuk kan? Mingki. Takutnya gini dia mah. Nanti gini dia ngeselin, dia udah mulai mabok lucu ya. Nat tambah dong. Oke. Soju. Seru ya, pengen ikutan ya. Tapi kan kalian bertugas jadi tim teknis sih. Ngeselin ya. Siapa Mina? Siapa Mina yang ada di psikis lo? Kalau Mina itu, nah, nih gua ngomong ke lu ya. Ya. Biar
Anjing nyangkut air gua telan dia sama nasi. Ini ada air putih. Airnya habis. Ini dong. Oh my god, air biasa ya? Bukan gin tonic nih. Siapa Mina? Hah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang yang nanya, what are you? Kepo banget sih, kok gue jawab. I'm a true crossdresser. Crossdresser. Ya. Tahu kan? Ya. Who fell in love with the straight one, but mostly enjoy having sex with women. Oke. Makanya media-media abal-abal itu framing gua, Amin telah berganti kelamin gitu kan. Amin kata menyukai pria gini-gini. Oh, cetek kan. Udah gitu kan. Gua bisa jelasin kenapa. Yang cetek itu yang laku. Ya makanya, gila ya, bahkan gue tuh jadi rezeki buat mereka ya, Beb. Ya, Nat. Iya kan? Jadi, I know. kenapa gue jadi crossdresser gitu kan? Karena waktu teater itu, gue sering berperan jadi cewek mostly. Ya. Nah, berikutnya pas ekstra, itu groomingnya di situ kan. Ya. Gue sampai mempertanyakan, kenapa sih gue jadi perang banji-banjian mulu? Ah, lu kayak menikmati, Ming. Of course gue profesional, emang gue nikmatin. Tapi lama-lama ribet juga nih make up apa-apa. Ya udah, Ming, hard feeling namanya industri, apa yang lagi dijual, namanya pasar, permintaan lagi tinggi, demand-nya lagi tinggi, itu yang bakal kita jual. Ya namanya industri, mau tai mau kotoran gitu kan, mau bangkai juga kalau lagi dijual, jual aja ya nggak sih, Nat? Ya udah gue terima. Nah, ibaratnya ketika guanya udah ala bisa karena biasa, udah embadis gitu kan, itu bagian paling ngehenya, men. Emang udah ada di guanya sih dari mental issue-nya gua, tapi kan di groomingnya sama society, sama masyarakat, sama sistem. Dulu aja dipuja-puja, dikultusin. Gila udah selesai dan berubah, KPI ngelarang, gua dijatuh-jatuh kan enjong ya, Beb. Gila ya gitu. Jadi kita tuh society-nya kayak, lu pernah menikmati gua gitu segitunya, lu mengkultuskan gua when I was over the top gitu kan. Sekarang genre berubah, orang kita tuh gampang banget ya berubah haluan gitu kan. Nge-twist ya? Iya, di-twist bener-bener. Makanya kan zaman-zaman penjajahan lah, nggak tahu ya itu sejarahnya benar atau enggak kan. Imperialisme Belanda gitu kan, Portugis. Emang pakai cara-cara itu, divide et impera, gampang banget diadu domba. Hanya dengan sedikit adu domba gitu kan, bisa langsung di-twistnya gampang banget orang kita tuh. Makanya bisa dipecah belahnya tuh gampang banget. Nah itu aja yang ada semacam kemarahan. Makanya gue sempat ngilang kan. Jujur ya, gue kan solitude banget ya. Solitude, tapi tiba-tiba gue bisa jadi ambivert banget, tiba-tiba gue bisa extrovert, tiba-tiba gue bisa introvert gitu kan. Nah pada saat gue pas soliternya, gue emang ngerasanya seniman. Tiba-tiba gue yang kayak everybody was call my name gitu. Amin, apaan sih? Gue cakep kagak? Gue nggak ada kasih materi gue. Jelek juga kagak, gue unik, I know, gue bilang kan. Tapi ngapain manggil nama gue, kayak ganggu aja. Biasa kan gue hidup di bubble-nya gue gitu kan. Kayak aneh aja, ngerti nggak sih lo? Nah gue tuh bukan tipe orang yang terlena gitu. Semua orang bertepuk tangan, semua orang mengkultuskan lu, semua orang embrace lu kan. Gue nggak terlena. State of mind gue, mindset gue tuh terlalu kuat untuk bisa terlena gitu loh. Jadi waktu zaman itu, nggak ada udang di balik batu. Nah jangan terlena, Ming, jangan terlena nih. Ming, karena gue yakin ketika lampu dimatikan, tirai ditutup, mati lampu banget ya, rekan iya kan mati lampu. Gini dong. Nasar ya, Beb. Nah, jadi itu membuat kita jadi gila. Yang biasa kita dikultuskan, biasa kita didewa-dewakan, tiba-tiba semua orang berhenti, semua orang ya enggak. Semua orang bye, genre berubah. Pakai baik yang post power syndrome, ya kan, banyak yang gila gitu kan. Lu ngalamin nggak? Lu kelihatan nggak gua ngalamin? I don't know. Kagak. Santai gila gua. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena waktu gue top-topnya malah gue tinggalin. Karena menurut gue itu ribet. Bukannya gue tidak mensyukuri apa yang gue dapat ya. Bukannya gue tidak mensyukuri apa yang gue dapat. Bukannya gue tidak mengecilkan arti pencapaian gue. Gue sampai berdarah-darah. Literally gue sampai berdarah-darah untuk di posisi seperti itu. I know. Ya, semua orang pengen ada di posisi gue. Tapi menimbang dengan efek samping masif yang bakal gue terima ke depannya kalau gue nggak bisa kelola, gue memilih untuk mengelola itu, mengontrol itu. Gua kan doa kan seperti yang gua bilang, doa itu manifestasi, ketika dilakukan berulang-ulang itu bakal kejadian. Jadi gua doa, Tuhan, dia terkenal banget ribet ya, tapi gua nggak muna, gua pengen dikenal aja deh supaya gua kalau gua dapat kerjaan, kalau gua pengen kerjaan orang masih kenal gua. Ya nggak sih, tapi kalau misalnya nggak dikenal juga orang kan gimana mau ngasih kerjaan gitu loh. Nah, alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah orang masih kenal, tapi nggak terkenal banget juga. Alhamdulillah banget, ini gue syukur banget. I'm such a big fan of you, man. Iya kan, karena kalau terlalu terkenal lu jadi nggak punya space kan, apalagi di sini. Anjing nyangkut nih. Apalagi di sini kan,
lu mau terkenal mau kaya tuh gampang banget. Ya. Asal lu mau diproyeksikan sama society. Lu mau dibentuk, mau dikonstruksi sama society. Bisa aja gua kaya banget, besok gua tinggal ganti atribut. Ya. Gua tinggal caption posting A B C D E terlihat religius. Kelar sih men, tapi gua kayak oh enggak, value gua sebagai manusia. Julid lagi. Apa? Iya, gue lagi pingin julid tapi gue nggak boleh lagi ya. Oh enggak boleh ya? Iya, bukan, no. So I get a problem with someone Oh, I see. yang melakukan itu. Banyak. Iya, so Jadi nggak apa-apa juga itu pilihan mereka. Ya. tapi attackingnya jadi ke gua karena dia melakukan itu. Ngerti nggak lo? Ih penasaran deh Onat. Nggak usah masalah. Orang juga pas nonton pasti tahu siapa. Aku gitu. jago maksa siapa? Onat, listen to me. Nggak usah. You cannot distract me. Soju. tapi benar banget tuh nih. Iya Benar banget. emang iya dan nggak apa-apa. Nggak Misalnya kayak apa-apa. itu gampang gua tinggal yang kayak. Tapi maksud gua, men dosa personal gua aja udah banyak ya. Ya, Ketika gua harus dosa personal gua udah banyak, zina, mabok segala macem. Gua nggak kebayang gua harus nanggung juga dosa publik gitu untuk jadi sesuatu yang bukan gua gitu kan. Ya. Gua nggak mau suuzon, mungkin dia beneran hijrah. Ya. Tapi kan kita tahu dunia kita kayak apa kan. Ya, I know. Tapi nggak apa-apa itu pilihan mereka. Tapi kalau gua pribadi nggak akan mungkin sanggup melakukan hal itu. Ibaratnya gua pada akhirnya nggak bisa makan pun gua pasti bakal minta kerja sama orang. Ya. Bekerja apa kek, obeng nyapu-nyapu kek. Karena menurut gua nilai lu sebagai manusia terletak pada karakter lu gitu kan. I know. Jadi bahaya ketika lu kehilangan karakter lu udah bukan manusia lagi gitu. Okay. Jadi kayak who am I, who yourself, who I am gitu kayak. Karena lu terlalu banyak apa ya menelan mentah-mentah nurutin apa yang sistem dan masyarakat proyeksikan ke lu hanya untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas dan privilege gitu loh. It happen lagi. Iya, it happen. Anak-anak yang sekarang juga sama Iya gitu kan. dong. Yang flexing, yang ngaku-ngaku yang apa-apa sama. Pokoknya kalau tampil harus baik ya. Iya. Maka kan baik-baik teman-teman public figure kita ya, Ya. oknumnya banyak banget yang di depan kamera nice, padahal kayak tai kelakuannya kan. Tapi buatnya dajal kayak apa, ternyata baiknya kayak apa ya nggak sih, Nat? Tapi kata dia bodoh. Dibakar it rame works. sih, Beb. Tapi kata mereka gini, it works. Ya gak apa-apa, ya mangga you go ahead. Maksudnya ya, you go ahead with your own way, so do I gitu kan. Asal jangan saling ganggu. Tapi kalau gue di garis bawah ya, kayak gue nggak sanggup. Bukan nggak sanggup, nggak ada kayak gitu, ngerti nggak sih lo? Karena dengan segala konsekuensi yang bakal I know. gue terima. Yeah. Even though God doesn't exist ya. Yeah. Yang namanya semesta alam itu tentang keseimbangan, men. Yeah. Ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang. Yeah. Jadi ketika lo melakukan segala sesuatu yang sudah berlebihan dan nggak berimbang, yang nggak bagus, Ya. doang. Nice. Paham nice. ya, Beb? Paham sekali saya. Enggak, buat penonton, kamu pasti paham. Penonton yang nggak paham kan banyak, Beb. Oke, this is my last question. Oh, Seandainya seorang Aming ya. ingin menarik mesin waktu, kita ulang lagi. Ya. Ada yang pengen lo ulang gak sih, Ming? Di hidup lo? Kayak gue pernah salah atau harusnya gue gak ngalamin ini. Ini berarti ada si Doraemon nih ya. Oh, ya. Kita ulang yuk mesin waktu. Ada yang pengen lo ulang gak di hidup lo? Apa lu gak pengen di dunia entertain? Apa harusnya gue begini? Atau I don't know. Ada yang pengen gua ulang. Apa, Ming? Sebenarnya nggak pengen gua ulang. Malah gua berterima kasih dengan segala macam journey Ya. yang gua lalui sampai hari ini ya. Karena itu yang membentuk gua Ya. untuk lebih tangguh, untuk lebih kuat lagi ya. Tapi kalau lebaynya, alainya ya, gua sih pengen balik ke masa dimana gua bisa lebih banyak punya waktu untuk quality time bersama emak gue gitu. Emang kenapa mahal? What happened? Meninggal, kan udah pada meninggal. Oke. Iya, gua tuh ya itu yang gua rekap dari gua lahir, nggak ada bapak yang tak kemana. Udah gitu gua mengalami pelecehan, udah gitu gua mengalami pemerkosaan, udah gitu gua apalagi ya, gua lupa apa baiknya traumanya gua lupa deh nih. Ya kita skip bagian dia ya, Beb, apalagi nih yang waktu gua sakit keras sampai muntah darah, mungkin emang consume lu dari dalam kan, luka batin itu. Tapi ketawa aja bilang gua dia sampai ama gua, lu gak akan ngarepin air mata di sini ya, gak jual kesedihan, Beb. Nah, iya kan. Nah udah gitu sampai akhirnya gua benturan mental, emosional, psikis gua kan begitu fisik. Ya. Udah gitu gua yang inget tahun 2012 emak gua meninggal. Yes, so Terus sorry. gue tuh udah mau gila parah karena alasan gua untuk seperti itu dia. Itu salah harusnya buat kita sendiri kan. Ya. Udah gitu 2015 bokap gua meninggal. Ya. 2015 gua mau dipersekusi gara-gara katanya ikut parade di New York. Padahal ganjing. Ikut what?
Gue kan mau dipersekusi waktu gue ikut parade di New York itu 2015. Yang katanya gue ikutan gay parade gay gitu Oke. Ya itu fitnah beneran. Itu fitnah? Iya. Oke. Nah udah gitu, yang gue akhirnya ketemu mantan gue yang bentukannya laki tapi ajaib, ada lubang senggama gitu kan. Nah, abis itu gua kenapa sih, Nat? Nah, udah gitu kan, gua nikah juga sampai mau diinvestigasi. Hidup gua tuh emang anjing banget, rainbow banget sih. Hidup lu tuh kayak lo ini, bu. Jadi ya, sampai gua cerai juga, sampai ngerti gak? Jadi gua kayak, wow gitu loh, wow. Mau lu ulang lagi enggak, itu membentuk gua, it's shaping you ya, it's shape you for the who you are. Ya, I went back here to the scene, come back stronger aja, dan gue berterima kasih atas segala macam proses ini. Ya, gitu Nat. Nah sekarang gue lagi makan nasi goreng ngobrol sama lu. Ya udah. Itu ya Ming. Keren mau twist gitu ya. Gue kan mau lu twist gitu ya. Ya. Cuma kan lu tiba-tiba Ami muncul di mana-mana. Kuntilanak 3 penontonnya 1, terakhir 1,3 juta. 1,3 juta di tengah pandemi. 1,5 dapat. Cheers for that. Maksud gue itu Aming lah. Iya ya. Masuk itu baru Aming. Iya, gue nggak bermaksud bikin gaduh, tapi ternyata jiwa gue suka kegaduhan. Kok nggak rame nggak seru ya, Nah. Dan kita emang suka konsum kegaduhan kan, mainkan. Itu kayak emang udah bakat alamiah ya. Yuk gaduh yuk, mainkan yuk gitu ya. Atau emang gue kan jahil, Nat. Makanya kok ada yang kata orang, kok ada komentar ngebully gua, lu baper ya Min? Kagak, gua tuh ngebalik karena gua pengen lu balik gitu kan. If you think lu membolak-balikan persepsi gua yang lagi ngacak-ngacak persepsi lo gitu kan. Iya. Tapi banyak persepsi buruk nggak tentang lo? Banyak banget. Like what? Gak apa-apa, itu jadi energi hidup gua. Banyak banget, Nat. Banyak ya? Intinya people will talk for everything that you're doing ya. Mau bener mau enggak. Ya. People will talk, people gonna talk. Jadi pilihan ada di lu. Ya. Lu punya 2 tangan, mau lu tutup mata, tutup ping lu kan, tutup ya. Tutup bisa nggak? Tutup. Kocok kok ditutup sih aneh banget. Nah, Onat aneh ya. Nah udah gitu. Nah, dia Onat dari tadi kan Onat yang aneh bukan gua, Iya, gua juga kan. Nah, kan 2 tangga bisa nutup banyak mulut di luar sana, ya enggak? Jadi ya stay cool aja. Makanya banyak public figure yang rekan-rekan gitu. Gila ya gue salah terus. Beb gitu kan. Maksud gue ya udahlah, lu ngepost. Kan lu ngepost, lu pengen dilihat. Kalau dikomenin yang jelek yang buruk terima aja. Yes. Kalau nggak suka ya udah. Kan sekarang di limit komennya. Ya kan? Batasi komentar lo. Enggak. Kalau teman-teman gua ngomentarin gua biasa, gua pengen lainnya. Ya udah tinggal delete ya, blok selesai. Ya. Jadi jangan drama, men. Ya. Dan buat netizen juga ya bukan berarti kalian bisa senek-neknya pakai jari kalian. Tapi itu pilihan ada di tangan kalian. Mau jadi netizen yang punya adab, punya rasa belas kasih, ya kan, ulas asih, atau mau jadi asshole, ya udah pilihan di tangan Allah, ya nggak sih? Ya. Dan jangan juga apa-apa yang kalian ngomong, gua paling sebel juga sih. Namanya artis resiko dibully, jadi kayak memvalidasi gitu kan? Yang nggak gitu juga. Kalau lu masih pengen disebut manusia, ya lu harus bisa kelola, bisa kontrol. Please have a compassion, punya sedikit rasa ulas asih, itu yang bikin lu tetap jadi manusia, itu aja. Nice. Thank you, Aming. Of course. Aming, everybody. Thank you, Jinna. Thank you.